Ada seorang pemuda datang ke saya beberapa tahun yang lalu, komplain masalah orang tua. Ustaz, saya ini pegel sama orang tua saya. Waduh, kenapa ya? Ya Allah, Ustaz, cerewetnya Ustaz, gak ada yang ngalahin dah. Saya ngapain aja salah sama dia, Ustaz. Begini salah, begitu salah. Saya kasih duit dibilang kurang, saya gak pulang dibilang lupain. Bingung. Saya nikah gandeng bini, nangis dia, ngiri. Saya bercanda sama anak, merasa dicuekin. Bingung saya sama orang tua, saya bingung. Saya harus kayak gimana, Ustaz? Tuh anak muda tuh. Ini orang tuanya juga udah ngaji, curhat juga masalah tuh anak. Ada juga saya, Tat, yang pegel sama dia. Perasaan baru kemarin saya kandung dia di atas, dalam perut ini sakit, di atas sakit, Ustaz. Ayahnya ini menitah dia di atas rumput berembun. Tita. Diajarin jalan. Sekarang udah bisa jalan, gak pulang-pulang. Sama orang tua kalau diajak ngomong baik-baik ngegas. Tinggian dia suaranya. Dikasih masukan gak paham-paham. Saya yang sakit, Ustaz, kata orang tua begitu. Saya ngelihat kondisi seperti ini jadi bingung. Kalau saya pro anak, orang tua kan udah last minute lah ya. Kesian kalau nggak ngaji, kecewa sama Ustaz. Saya pro orang tua juga, ini generasi muda. Yang tua bakal turun, yang muda ganti, betul? Kalau yang muda generasi bangsa ini nggak ngaji, gantiin yang udah sama aja. Aduh, bingung saya bilang ini. Coba gini lah. Sekali-kali kamu yang benci sama orang tuamu karena masa lalu orang tua yang buruk. Coba sekali-kali kamu lihat mereka lagi tidur, coba lihat. Kamu yang benci sama ayahmu, ya, wallahi, lihat ayahmu yang tidur, lihat. Diam-diam tatap wajah beliau. Lihat. Ya Allah, ayah, Masya Allah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak, lihat. Gigi sudah mulai tanggal, bibir mulai membiru. Lihatlah urat di bagian tangannya. Ya Allah, ayah, ternyata ayahku bukan ayahku yang 20 tahun yang lalu. Ini yang kau bilang sombong. Ini yang kau bilang orang paling belagu sedunia ini. Kamu yang merasa dibawelin sama ibumu, nanti lihat ibumu sedang tidur, lihat di atas sofa yang sudah tua, lihat. Lihat. Dengarkan dengkurannya, lihat. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat wajahnya, lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Lihat keriput di bagian pinggir matanya. Masya Allah. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Gigi sudah mulai tanggal. Tangannya keriput, dulu lentik loh. Rambutnya sudah mulai segenggam, berwarna putih. Kuku kakinya sudah mulai menguning. Masya Allah. Terasa ribuan kilo dia berjalan. Ini orang yang kau bilang cerewet. Ini orang yang kau bilang paling suka berantem sama istrimu. Ini orang yang kau bilang tak ada kelebihannya sama sekali. Saya bilang sama anak muda itu, sudah, besok kau temui mereka. Temui orang tuamu, ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin besok daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, air mata. Apa air mata ini bisa menghidupkan ayah kita lagi? Apa air mata ini bisa membangkitkan ibu kita lagi? Tidak, sudah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan sudah. Kecuali sedekahnya waktu hidup. Kecuali ilmunya yang bermanfaat. Kecuali doa kita anak yang soleh untuknya. Yang Nabi pernah melihat ada seorang mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk di alam barzah, dicambuk. Mendadak berhenti cambukan malaikat. Bertanya si mayit, ya malaikat, lima takifu min darbik. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Si mayit ini bertanya, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istighfar lak daiman. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara di dunia anakmu selalu beristighfar untukmu? Kenapa beristighfar?
Karena dia tahu orang tuanya tempat salah dan dosa. Makanya ayat mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan ibumu, ayahmu, merendah seperti piyik burung yang merendah di hadapan induknya, merendah. Dia masih hidup, temui dia. Itu keramat dunia. Kuburan keramat didatengin di sejagat ini. Ini keramat dunia, ibunya gak ditengokin. Masya Allah. Hidup ini ujian bro. Berat terasa. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Betul. Tapi tidak ada yang berat kalau Allah sudah ridho. Dan ridho Allah yang paling dekat ridhonya orang